Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, Anda silahkan. Terima kasih Pak Kures. Pelajaran yang dapat kita ambil dari fragmen yang baru saja kita saksikan tadi adalah seorang ayah sedang mengajarkan kepada anaknya untuk menerima segala musibah yang mereka terima dengan ikhlas. Pertanyaan saya adalah apa sebenarnya makna ikhlas itu sendiri? Kemudian untuk mencapai ikhlas itu apakah seorang harus menempuh jenjang-jenjang tertentu untuk sampai ke derajat ikhlas? Terima kasih. Apa itu ikhlas? Nah, kita lihat sekarang. Ikhlas itu terambil dari kata khalis. Saya yang ngerti bahasa Arab, khalas itu apa artinya? Ini ada mas. Sudah. Kalau saya berkata sudah, selesai. Itu ada enggak sebelumnya? Ada sebelumnya. Khalis itu berarti murni, suci, setelah sebelumnya keruh atau ada kekeruhannya. Ikhlas adalah upaya untuk mengeluarkan yang keruh, mengeluarkan yang bukan bahagian darinya, sehingga pada akhirnya menjadi suci, murni, hanya bahagian darinya. Itu sebabnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dinamai surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena ada kepercayaan tentang Tuhan, dia beranak, ada samanya dan lain-lainnya. Surah ini mengikhlaskan sifat-sifat Tuhan, mengeluarkan semua yang bukan sifatnya, sehingga dia Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ikhlas ini memang sulit. Sampai-sampai ada ungkapan begini, kullun nasi halka, semua manusia itu binasa, celaka, illal alimun, kecuali orang yang berpengetahuan. Wa kullul alimina halka illal amilun, semua yang berpengetahuan binasa kecuali yang mengamalkan pengetahuannya. Kemudian kullul amilina halka illal mukhlisun, semua yang beramal juga binasa, celaka, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatar, yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Kenapa? Karena boleh jadi pertama Anda sudah ikhlas, di tengah jalan Anda tidak ikhlas. Iya kan? Boleh jadi di tengah jalan Anda ikhlas, begitu selesai pekerjaan, ada yang puji-puji Anda dan sebagainya, tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu mengeluarkan segala yang bukan bahagiannya, dan itu dijadikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada bahasan di kalangan ulama, boleh tidak dicampur, sedikit buat Allah, sedikit buat yang lain. Ada yang ketat tidak boleh. Ada yang bilang bahwa kalau tercampur dan yang tercampur itu sejalan dengan perintah Allah, boleh. Saya mau beri contoh. Naik haji harus karena Allah. Boleh tidak naik haji sambil dagang? Boleh. Kalau begitu boleh campur dong. Ya toh? Dikatakan itu boleh karena ini termasuk dalam izin Allah. Ya toh? Allah kan mengizinkan, la junaha alaikum anta tabtaghu fadlan mir rabbikum, terus ditambah oleh Ibnu Abbas sebagai penjelasan fi mausimil hajj. Tidak ada halangan buat kamu untuk mencari anugerah Tuhanmu, yakni berdagang walaupun di musim haji. Itu ikhlas. Jadi memang sangat sulit ini ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita sendiri biasa menduga sudah ikhlas padahal belum ikhlas. Itu dikatakan al-ikhlas. Ikhlas itu rahasia antara Tuhan dengan hamba. Malaikat tidak tahu, jadi dia tidak catat. Dan setan juga tidak tahu, sehingga dia tidak bisa membinasakan. Itu ikhlas. Kita biasa perlu bertobat dari apa yang kita anggap ikhlas, padahal sebenarnya belum ikhlas. Ya kan? Kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Saya kira yang pertama, kesimpulan yang pertama, bahwa kehadiran Nabi itu adalah kebutuhan umat manusia. Ya toh? Ini dibuktikan bahwa mereka akan terus dalam kesesatannya, sehingga Allah
mengutus nabi dan rasul. Kita butuh banyak yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini, dan yang memberitahu kita itu adalah Allah melalui nabi-nabi. Jadi kita butuh kepada nabi. Kalaupun nabi sekarang sudah tidak ada sejak meninggalnya Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya beliau itu masih ada karena ada kitab suci yang langgeng dan ada sunnahnya yang terpelihara. Itu satu yang kita bisa lihat. Yang kedua, inti dari ajaran agama itu adalah melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Untung kata ikhlas itu mencerminkan upaya untuk menghindarkan apa yang mencampuri niat dan motivasi kita yang tidak benar. Ya toh? Menghilangkan itu. Itu ada upaya. Itu harus ada upaya terus-menerus untuk itu. Kita ini manusia. Siapa sih yang tidak senang dipuji? Semua kita senang. Tapi kita harus ikhlas dalam arti berupaya untuk menyingkirkan apa yang bertentangan dengan keikhlasan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa beragama yang benar itu haruslah hubungan baik dengan Allah, harus hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah itu tercermin pada sholat. Hubungan baik dengan sesama manusia tercermin pada zakat atau sedekah. Tidak ada baiknya seseorang yang tidak sholat dan tidak berzakat. Yang terakhir, bahwa orang-orang yang paling baik, orang-orang yang durhaka itu adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, dan orang yang taat kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.